Dinyatakan di dalam sabda baginda Rasulullah SAW, barang siapa setelah selesai sholat subuh lalu ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, ini permulaan duha, niscaya api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Maka kita berusaha mengerjakan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain dinyatakan barang siapa yang selesai mengerjakan sholat subuh berjamaah lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka ia memperoleh pahala seperti pahala haji dan umroh. Dikatakan di dalam hadis ini tamah. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, pahala haji dan umroh yang sempurna. Oleh karena itu kita jaga agar Allah Subhanahu wa taala beri kita keistiqomahan. Jadi istiqomah ini penting. Walaupun kita sedikit 2 rakaat, tapi kalau kita istiqomah maka lebih utama daripada 1000 istiqomah. Kemudian jangan sampai kita ini malas. Nah, biasanya penyakit yang ada dalam diri kita ini kita malas. Oleh karena itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah malas dalam mengerjakan sholat permulaan duha ini, yaitu sholat isyraq dalam istilah yang lain. Maka niscaya aku akan cukupi keperluanmu pada hari itu. Ini penting hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kita waktu pagi ini banyak keperluan. Nah, kalau kita mau dagang, kita juga cepat-cepat mempersiapkan dagang kita. Nah, kemudian kalau kita mau ke tempat pekerjaan, kita juga sibuk dengan pekerjaan kita juga, menyiapkan pekerjaan. Nah, kemudian kalau di rumah juga ibu-ibu rumah tangga sudah siap di dapurnya. Padahal luangkan waktu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah pada subuh itu dengan membaca Al-Qur'an, kemudian berzikir, doa-doa masnunah. Kemudian diakhiri setelah waktu isyraq datang itu kita sholat 2 rakaat. 2 rakaat permulaan duha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Maka ini penting kita jaga insyaallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim satu pasukan. Dalam tempo yang sangat singkat mereka kembali dengan membawa ghanimah, harta rampasan perang. Demikian banyak. Seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat satu pasukan pun yang begitu cepat kembali dan membawa ghanimah begitu banyak selain daripada pasukan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu tentang seseorang yang lebih banyak memperoleh ghanimah dan lebih singkat waktunya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu seorang yang berwudu dengan sempurna di rumahnya, lalu pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh, kemudian setelah matahari terbit dia mengerjakan sholat duha, maka dialah yang lebih banyak memperoleh ghanimah dan lebih singkat waktunya. Jadi dari
hadis-hadis yang sering kita lihat, orang itu diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW apabila mereka mulai terkesan dengan dunia, dengan benda, dengan harta, maka Nabi SAW kemudian mengalihkan perhatian, mengalihkan pandangan daripada kebendaan, daripada dunia tadi, daripada harta tadi kepada amal. Sehingga Nabi katakan, maukah aku tunjukkan mana yang lebih baik daripada itu? Yaitu orang yang pergi ke masjid, berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, mengerjakan sholat subuh, kemudian setelah matahari terbit, dia mengerjakan sholat duha. Nah, ini yang lebih banyak memperoleh ghanimah dibandingkan dengan ghanimah yang cepat temponya dan juga banyaknya ghanimah tadi. Maka apabila seseorang melaksanakan amal daripada sejak sholat subuh berjamaah, kemudian dia akhiri dengan sholat duha 2 rakaat, ini adalah lebih utama dan lebih baik. Pada waktu pagi ini adalah waktu yang sangat tepat sekali untuk kita banyak bersedekah. Nah, bersedekah itu bukan hanya harta saja. Nah, bahkan setiap orang ini dia mampu untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, setiap persendian tulangnya juga harus disedekahi. Ucapan tasbih adalah sedekah. Ucapan tahmid juga sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, itu sedekah juga. Takbir sedekah juga. Nah, mengajak kepada perbuatan yang baik itu sedekah juga. Mencegah daripada perbuatan yang mungkar itu sedekah juga. Dan cukuplah untuk mengganti semua itu dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Dengan kita senyum kepada orang juga adalah sedekah juga. Berbuat baik kepada tetangga juga sedekah. Silaturahmi adalah sedekah juga. Maka ini penting kita pagi ini senantiasa bermudzakarah bagaimana supaya meningkat amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala akan tingkatkan amal kita karena itu banyak kita dakwahkan perkara ini. Supaya kita ada motivasi, ada semangat untuk melakukan hal yang lebih baik. Dengan kita melaksanakan sholat duha secara istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahkan kehidupan kita. Jangan sampai malas, jangan sampai lalai daripada perkara ini. Sebab kelalaian kita akan menyebabkan kita menyesal. Banyak waktu sebetulnya kita buat amal, tapi pada saat-saat seperti ini, maka kita kadang-kadang disibukkan dengan perkara yang lain. Padahal ini adalah perkara yang utama. Dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka ia tidak akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, maka ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang ahli ibadah. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat duha 6 rakaat, maka keperluannya pada hari itu akan dicukupi. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat duha 8 rakaat, maka ia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang taat. Dan barang siapa mengerjakan sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang begitu besar apabila kita laksanakan sholat duha. Nanti kita akan menyesal kalau kita sudah masuk ke dalam kubur. Penyesalan sekarang tidak, tetapi nanti seseorang yang gagal saja dalam bisnisnya, dia akan menyesal. Kenapa saya tidak melakukan ini? Kenapa saya tidak melakukan itu? Demikian juga orang yang di hari tuanya dia lalai dengan pekerjaannya, tidak sungguh-sungguh di dalam bisnisnya, maka dia pun menyesal. Dia ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan dia. Nah,
Nah, sedangkan untuk kehidupan akhirat yang abadi selama-lamanya, kehidupan dunia akan ditinggalkan. Kegagalan yang sangat banyak atau kegagalan yang besar pun, kehidupan dunia akan ditinggalkan. Nah, siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu begitu banyak pengampunan dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu kita ambil perkara ini, kita jaga amal ini, istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, sampai hatta ya'ti al-yaqin, sampai datangnya keyakinan, yaitu kematian. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah buat sungguh-sungguh yang terbaik, buat amal yang terbaik yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala.